Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Ovarido dengan NIM 142240017 ingin mempresentasikan sebuah bisnis proposal tentang tentang bisnis keju aroma dengan nama brand Kejutan Aroma. Lalu selanjutnya di sini saya akan yang pertama memperkenalkan tim saya dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Fathan Ovarido, lalu selanjutnya Muhammad Maulana, ada Rosana Sihobing, lalu Deanesti, dan Tasya Giovanni. Lalu selanjutnya di sini terdapat daftar isi yang mencakup bagian-bagian dari bisnis proposal ini. Lalu selanjutnya di sini ada konsep bisnis dari bisnis proposal kami. Yang pertama ada latar belakang. Jadi mengapa kita memilih Kejutan Aroma itu berasal pada kekuatan aroma sebagai strategi pemasaran yang efektif dan menarik. Aroma memiliki kekuatan yang unik untuk langsung mempengaruhi otak yang menciptakan kesan mendalam, mudah diingat dan oleh konsumen. Hal ini tentunya dapat meningkatkan daya tarik serta loyalitas terhadap produk, yaitu dengan menggabungkan keju yang kaya rasa dan aroma khas yang menggugah selera. Kejutan aroma ini bertujuan untuk memberikan pengalaman sensori yang menyenangkan dan berbeda dibandingkan produk keju pada umumnya. Lalu, produk ini juga memanfaatkan tren penggunaan aroma sebagai elemen penting untuk menciptakan suasana nyaman dan menarik bagi konsumen yang meningkatkan kemungkinan pembelian. Dengan kualitas bahan baku yang terjaga dan aroma yang memikat, Kejutan Aroma hadir sebagai inovasi yang memadukan cita rasa dan aroma untuk memuaskan selera pelanggan secara menyeluruh. Lalu selanjutnya adalah deskripsi pasar keju aroma. Jadi, kita menggunakan lingkungan kampus. Lingkungan kampus merupakan salah satu pasar potensial dan strategis untuk penjualan produk keju aroma. Target utama dari segmen ini adalah mahasiswa berusia 18-25 tahun. Mereka cenderung mencari makanan ringan yang cepat saji, terjangkau, dan bisa dinikmati sambil beraktivitas. Keju aroma memenuhi kriteria tersebut, dengan rasa yang gurih, aroma yang menggugah selera, dan tekstur yang renyah dan disukai banyak orang. Selain itu, mahasiswa termasuk kelompok konsumen yang aktif di media sosial, sehingga produk yang memiliki daya tarik visual dan kemasan menarik berpeluang besar untuk dikenal lebih luas melalui promosi digital, review teman, sebaya, dan strategi word of mouth. Lalu dengan lokasi penjualan yang strategis di sekitar area kampus, seperti kantin, taman kampus, serta opsi pemesanan online atau pre-order via chat, keju aroma dapat dengan mudah menjangkau konsumen dan membangun pasar loyal di lingkungan kampus. Lalu selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Kekuatan dari produk ini yaitu yang pertama ada produk ini unik dengan aroma dari rasa khas yang sulit ditiru, memberikan daya tarik terkhusus bagi konsumen. Lalu selanjutnya produk ini kaya akan nutrisi seperti protein, kalsium, dan kalsium yang menambah nilai kesehatan bagi produk. Lalu selanjutnya adalah variasi produk yang beragam yang memungkinkan fleksibilitas penggunaan dalam berbagai resep makanan. Lalu weakness-nya, kekurangannya, kelemahan dari produk ini yaitu yang pertama ketergantungan pada pemasok bahan baku yang dapat mempengaruhi kontribusi produksi. Yang kedua yaitu potensi biaya produksi yang tinggi dan kurangnya teknologi canggih dalam proses produksi. Yang ketiga, kualitas produk yang mungkin belum konsisten perlu diperbaiki. Lalu selanjutnya adalah opportunities atau keuntungan. Keuntungan dari produk ini yang tentunya yang pertama, perluasan pasar baik secara geografis maupun demografis untuk meningkatkan
mangsa pasar. Lalu selanjutnya yang kedua adalah peluang menjalin kerjasama strategis dengan mitra bisnis lain untuk memperkuat posisi pasar. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu eksplorasi tren baru dan kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi di pasar. Lalu yang terakhir yaitu kekurangan dari produk ini. Yang pertama, persaingan ketat dari produk keju serupa atau pengganti. Lalu yang kedua, perubahan regulasi pemerintah terkait produksi dan distribusi makanan yang dapat mempengaruhi bisnis. Dan yang terakhir yaitu perubahan perilaku konsumen dan tren pasar yang cepat berubah. Lalu selanjutnya di sini kita ada value proposition canvas dari keju aroma. Yang pertama yaitu customer profile. Customer profile itu ada 3. Yang pertama customer jobs. Ini dari beberapa bagian juga. Yang pertama mencari camilan lezat dan praktis untuk dinikmati kapan saja. Yang kedua ingin variasi rasa keju yang unik dan menggugah selera. Yang ketiga membeli camilan dengan harga yang terjangkau dan kualitas terjamin. Lalu pains atau masalahnya yaitu ada 3. Pertama, sulit menemukan camilan keju dengan rasa dan aroma yang khas. Kedua, harga camilan keju yang terlalu mahal. Yang ketiga, camilan yang kurang higienis atau tidak praktis. Lalu selanjutnya adalah gains atau keuntungan yang diharapkan. Ada 3, yaitu camilan keju dengan aroma dan rasa yang menggoda. Yang kedua yaitu produk yang mudah didapatkan dan bisa dinikmati kapan saja. Dan yang terakhir adalah harga yang bersahabat dengan kualitas yang premium. Lalu selanjutnya yaitu value map. Yang pertama yaitu produk dan servisnya. Keju aroma dengan balutan kulit lumpia renyah dan berbagai varian rasa seperti original, vanilla, coklat, dan green tea. Lalu yang kedua adalah topping yang menarik seperti remahan Oreo untuk variasi rasa. Lalu yang selanjutnya adalah pain relievers. Yang ada 3 bagian, yaitu yang pertama menyediakan camilan keju yang higienis dan praktis. Yang kedua harga terjangkau untuk semua kalangan. Dan yang terakhir adalah mudah didapatkan melalui berbagai channel penjualan online maupun offline. Lalu yang terakhir adalah gain creators. Yang pertama yaitu rasa dan aroma keju yang khas dan menggugah selera. Yang kedua yaitu variasi rasa dan topping yang inovatif. Dan yang terakhir adalah pelayanan cepat dan ramah serta promosi menarik untuk pelanggan. Lalu selanjutnya di sini kita ada Business Model Canvas atau BMC dari keju aroma. Yang pertama tentunya adalah key partners. Key partnersnya yaitu supplier keju dan bahan kulit lumpia, penyedia packaging dan platform delivery atau media sosial. Dan yang kedua yaitu adalah key activities. Key activities kami yaitu pembelian bahan baku, produksi keju aroma, pengemasan, lalu pengemasan melalui media sosial dan online, maksudnya seperti promosi dan lain-lain, lalu penjualan, dan yang terakhir yaitu menjaga kualitas produk. Lalu selanjutnya adalah key resource. Key resource kami yaitu bahan baku yang berkualitas, alat produksi, karyawan yang terlatih, lalu lokasi yang strategis, dan branding dan patennya produk. Lalu selanjutnya adalah value proposition. Value proposition kami yaitu adalah camilan keju dengan aroma khas, variasi rasa dan topping, harga terjangkau, higienis, dan mudah dinikmati kapan saja. Lalu selanjutnya masih termasuk dalam business model canvas yaitu adalah customer relationships. Customer relationship kami yaitu promosi yang menarik, layanan pelanggan responsif, program loyalitas, interaksi melalui media sosial, dan aplikasi pemesanan. Lalu selanjutnya adalah channel kami yaitu penjualan melalui media sosial. Dan selanjutnya adalah customer segment. Customer segment kami yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, pecinta camilan keju, dan makanan ringan. Selanjutnya adalah cost structure. Cost structure kami cuma ada beberapa bagian yaitu biaya bahan baku, produksi, pengemasan, dan pemasaran.
Dan yang terakhir yaitu adalah revenue streams. Revenue streams kami yaitu penjualan produk keju aroma secara langsung dan penjualan online. Lalu selanjutnya adalah rencana operasional kami. Rencana operasional kami terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu lokasi produksi. Lokasi produksinya bertempat di dapur kostim. Lalu fungsinya adalah pengolahan keju aroma. Untuk kriterianya dapat higienis dan memiliki alat produksi. Selanjutnya adalah penjualan. Lokasi penjualannya yaitu di lingkungan kampus dan didistribusi melalui via pemesanan online Instagram maupun WhatsApp. Lalu selanjutnya pembelian bahan baku. Kegiatan ini melalui pembelian keju, kulit pangsit, saus cocol, gula, minyak goreng, dan kemasan. Lalu selanjutnya bertempat di toko offline dan online. Selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan menggunakan mika plastik. Dan yang terakhir adalah distribusi. Kita menerima order via melalui Instagram atau WhatsApp dan mengatur jadwal pengantaran atau COD dalam kampus atau luar kampus. Lalu selanjutnya adalah rencana dari organisasi kami. Yang pertama yaitu rencana produksi. Kita menyiapkan bahan baku, memasak dan mengemas keju aroma. Lalu yang terakhir adalah menjaga kebersihan dan standar kualitas makanan. Yang kedua yaitu pemasaran. Untuk pemasaran kami membuat desain untuk promosi penjualan. Yang kedua membagikan poster penjualan melalui Instagram dan WhatsApp. Lalu selanjutnya adalah keuangan. Untuk keuangan yang pertama kami mencatat pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua mengelola arus kas dan membuat laporan keuangan. Yang ketiga yaitu menghitung laba pokok dan margin keuntungan. Dan yang terakhir yaitu penjualan. Untuk penjualan kami mengatur pengantaran produksi ini ke pelanggan. Lalu selanjutnya adalah rencana pemasaran. Untuk rencana pemasaran kami yang pertama adalah ada produk yaitu keju aroma dan saus cocolan. Yang kedua adalah price. Harganya itu mulai dari 10.000 per porsi yang berisikan 5 pieces dengan variasi 1 saus dari 3 variasi saus. Lalu yang ketiga adalah tempatnya, place, yaitu kita melakukan pemasaran secara online. Lalu yang keempat, promotion, kita juga melakukan promosi melalui media sosial. Lalu selanjutnya adalah rencana keuangan. Kami sudah memiliki rencana keuangan meliputi dari bahan baku. Di sini kita sudah turun langsung mencari harganya, yaitu seperti kulit lumpia seharga 10.000. Kita membeli 2 bungkus, lalu selanjutnya keju cheddar membeli 3 bungkus 20.000 jadi 60.000. Lalu selai coklat membeli 1 pack, selai vanila membeli 1 pack, selai matcha membeli 1 pack. Lalu gula kita hanya menggunakan gula 1 kilo kurang lebih atau setengah kilo. Intinya di range harga 10.000. Itu memiliki subtotal bahan baku seharga 135.000. Lalu selanjutnya adalah packagingnya. Kita hanya menggunakan mika dan tempat saus itu paket sudah seharga 15.000. Sudah dapat banyak. Kita hitung untuk 1 kali produksi itu 100 keju aroma. Untuk 100 keju aroma. Jadi total biaya produksinya adalah 135.000 ditambah 15.000 yang menghasilkan 150.000. Lalu selanjutnya masih dalam rencana keuangan. Hasil produksinya kita dapatkan bahwasanya total keju aroma itu yang tadi adalah 100 pieces dan satu porsinya itu 5 pieces dengan tambahan 1 selai saus cocolan. Total porsinya itu adalah 100 dibagi 5 yaitu sama dengan 20 porsi. Lalu penetapan harga jualnya, harga per porsinya yaitu adalah 10.000. Total penjualan dari 20 porsi dikali dengan 10.000 yaitu adalah 200.000. Lalu selanjutnya di sini kita akan menghitung laba. Dalam perhitungan laba yaitu total penjualan
200.000 dikurangi total biaya 150.000, kita dapatkan laba bersih 350.000. Kita dapatkan laba bersih ya 350.000. Lalu selanjutnya adalah presentasi keuntungan dari margin laba. Kita dapat lihat bahwasanya 150.000 dibagi 50.000 bagi 50.000 dikalikan 100% adalah 33,33%. Jadi presentasi keuntungan kita adalah 33,33%. Lalu break even point BEP dari produk kita yaitu produk kita akan terpenuhi pada saat penjualan 15 porsi, yaitu 150.000 dibagi 10.000. Mohon maaf sebelumnya, ini yang perhitungan laba kami salah ketik. Seharusnya kita mengurangi dari total penjualan 200.000, lalu dikurangi total biaya 150.000, dan kita akan mendapatkan laba sebesar 50.000. Selanjutnya kita akan lanjut ke rencana kegiatan. Untuk rencana kegiatan yang pertama kita adalah survei dan uji coba rasa. Yang kedua adalah produksi awal dan pembuatan konten promosi. Yang ketiga adalah launching secara online. Yang keempat yaitu evaluasi promosi lanjutan dan scale up. Yang ketiga lalu selanjutnya yaitu adalah analisis resiko. Kita sudah menganalisis resiko. Hasil dari analisis resikonya yang pertama adalah risiko. Yang pertama yaitu adalah saingan dengan produk yang serupa. Kedua, bahan baku memiliki harga yang naik. Lalu selanjutnya adalah mitigasi. Yang pertama adalah inovasi rasa. Yang kedua adalah mencari supplier tetap dan alternatif bahan. Lalu selanjutnya ini adalah merupakan gambaran dari bagaimana kita membuat sebuah logo dari sebuah brand kami. Dan di sebelahnya adalah bagaimana sebelahnya adalah sebuah poster yang sudah kami buat untuk kita promosi. Ini sudah termasuk ya. Lalu terima kasih. Demikian dari presentasi saya yang sudah mempresentasikan bisnis proposal saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.